untuk menunjukkan kebesaran Sayyid Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Lu mau tahu besarnya Habib Idrus? Sekarang lu tahu. Kalian mau tahu besarnya? Sekarang. Lu udah membangkitkan amarah banyak ini. Dan ini yang mau gua angkat kali ini adalah Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab, imam besar kita. Mudah-mudahan beliau umur panjang sehat afiat. Sudah angkat suara dan ini keras. Ini keras. Dan kita siap ma'muman lillahi ta'ala. Sam'an wa ta'atan. Kita lihat nih. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak, ini enggak boleh dibiarkan lagi, saudara. Ini sudah kelewat batas. Ulama-ulama besar Islam seenaknya mereka hina. Dan ini bukan baru pertama kali. Maka itu saya lihat ini nggak boleh dibiarkan. Maka itu berdasarkan pertemuan ini, saudara, saya mau sampaikan nih kepada monyet yang didukung oleh sejumlah jenderal-jenderal monyet, saudara. Ada oknum-oknum jenderal-jenderal monyet yang mendukung ormas monyet ini, saudara. Sampaikan kepada mereka, sudahlah. Capek kita. Kalian setiap hari menghina, memfitnah, capek. Kita perang aja deh. Kita perang aja. Siap, Habib. Saya siap untuk kobarkan perang melawan mereka dengan backingnya, sudah. Siap, Habib. Takbir. Allahu Akbar. Umat Islam semua saya tanya, siap perang lawan gerombolan monyet? Siap, Habib. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Ini bulan Ramadan. Habaib-habaib di mana lagi mimpin umat, tarawih, khataman, baca Quran. Kiai-kiai ulama-ulama di mana lagi bikin buka bersama, it'amul masakin, lagi kasih nasihat, suasana sejuk, enak, saudara. Bahkan umat Islam di mana-mana menahan diri, nggak ikut-ikutan dengan demonstrasinya mahasiswa. Untuk apa? Menjaga kesucian daripada bulan Ramadan. Betul. Begitu masuk akhir Ramadan mereka kotori, kurang ajar. Selama ini mereka caci maki habaib, mereka fitnah Habib Utsman bin Yahya Mufti Betawi, mereka hina Habib Ali bin Abdurrahman Habsyi pendiri Islamic Center Indonesia Kuitang, saudara. Bahkan mereka hina imam yaitu Ahmad bin Isa Al-Muhajir, mereka hina Imam Ubaidillah, mereka hina Imam Al-Haddad, saudara. Sampai kapan akan kita biarkan? Dan ini sudah dilaporkan ke Mabes Polri, tapi Kapolri tidak memproses. Kami pada malam hari ini berada di posko PWI RS Banyumas, dan ini teman-teman kami, sahabat-sahabat itu semua. Kami menindaklanjuti hasutan dari Rizik yang katanya pasca bulan Ramadan ini mau mengobatkan perang kepada kami. Kami siap, Banyumas siap. Tapi ingat, kalau jangan bawa-bawa, jangan bawa. Kau berani sudah para imigran yang pakai PNA yang gak jelas. Jangan hasut saudara-saudara kami sama buku. Kami tidak akan mau berusaha dengan saudara-saudara kami sama buku. Musuh kami jelas, kalian yang tidak bisa buktikan sebagai Islam. Jelas ya? Membacakan maklumat saya pada kesempatan hari ini. Perhatikan, dengarkan, pahami, rekam, sebarkan. Sebarkan, saudara. Saya bertanggung jawab dunia akhirat. Karena sudah kelewat batas, saudara. Sudah kelewat batas. Alim ulama besar, ulama, saudara, yang jasanya luar biasa, yang sedang diajukan sebagai pahlawan nasional oleh Al-Khairat. Semua, saudara, wilayah mendukung. Tahu-tahu dimonyet-monyetin sama gerombolan monyet. Begitu saya bacakan sekarang. Saudara, tolong dengarkan baik-baik semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maklumat Ramadan 1446 Hijriah. Dengan ini saya menyatakan di majelis yang mulia ini, satu, bahwa selama 3 tahun terakhir ini di NKRI ada gerombolan monyet yang terus-menerus menghina dan memfitnah habaib dari kalangan Ba'alawi, seperti menghina Habib Utsman bin Yahya Mufti Betawi, menghina Habib Ali Al-Habsyi pendiri Indonesia Islamic Center Kuitang. Bahkan, saudara, mereka menghina para imam habaib seperti Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir dan Imam Ubaidillah, juga Imam Al-Haddad dan lain-lain. Dua, bahwa selama 3 tahun terakhir ini gerombolan monyet tersebut secara terang-terangan menjadi begal nasab yang mengobok-ngobok nasab Ba'alwi yang suci dan mengacak-ngacak nasab para wali songo yang mulia. Tiga, saudara, yang ketiga, bahwa selama 3 tahun terakhir ini gerombolan monyet tersebut semakin nekat mengancam, sweeping dan bantai serta usir habaib maupun Ba'alwi, mempersekusi acara habaib,
mengusir habaib, menyerang dan merusak makam-makam habaib. Bahkan kini bukan hanya habaib, tapi semua keturunan Arab di Indonesia diserang dengan gerakan anti Arab lewat cara-cara rasis dan fasis. 4. Bahwa selama 3 tahun terakhir ini, gerombolan monyet rasis dan fasis tersebut telah melakukan berbagai propaganda licik dan jahat untuk membelokkan sejarah Indonesia dengan menghapus semua peran dan jasa keturunan Arab dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. 5. Bahwa selama 3 tahun terakhir ini, gerombolan monyet rasis dan fasis tersebut membentuk organisasi monyet dan laskar monyet yang di backup sejumlah oknum jenderal untuk melakukan teror dan intimidasi, bukan saja terhadap habaib dan keturunan Arab lainnya, tapi juga terhadap para muhibbin yang cinta ulama dan habaib. Bahkan belakangan terang-terangan gerombolan monyet rasis dan fasis tersebut membela oligarki busuk yang menindas rakyat miskin di Provinsi Banten, saudara. 6. Bahwa selama 3 tahun terakhir ini, kejahatan gerombolan monyet rasis dan fasis tersebut sudah dilaporkan oleh API, Advokat Persaudaraan Islam, Advokat FPI, ke Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, lengkap dengan saksi dan bukti. Tapi di lantai 15 gedung Mabes Polri, bagian cybercrime hanya diarahkan dan dikembalikan ke bagian Dumas, yaitu pengaduan masyarakat, dan tidak pernah diproses dengan alasan arahan atasan. Itu pengakuan daripada petugas di sana. Kami tidak berani periksa proses karena begini arahan atasan kami. 7. Bahwa selama 3 tahun terakhir ini, karena gerombolan monyet rasis dan fasis tersebut tidak tersentuh hukum, bahkan terkesan bukan hanya dibiarkan, tapi dilindungi dan dipelihara, serta dibina dan diarahkan oleh oknum-oknum pejabat bejat yang berkolaborasi dengan bajingan-bajingan penjahat, maka mereka semakin merajalela dan semakin brutal menebar fitnah dan teror, serta menciptakan kegaduhan dan keonaran secara nasional, sehingga pada akhirnya dedengkot gerombolan monyet laknat ini berani menyerang, menghina, dan memfitnah ulama besar kebanggaan umat Islam Indonesia Timur, guru tua yang mulia, penyebar dan pendidik Islam di Indonesia Timur, pendiri perguruan Al-Khairat, Al-Imam Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri radhiyallahu ta'ala anhu, dengan sebutan monyet dan pengkhianat. Kurang ajar, biadab mereka, saudara. Yang ke-8, bahwa gerakan jahat gerombolan monyet laknat ini telah kelewat batas dan telah secara nyata menimbulkan kegaduhan dan keonaran yang meluas secara nasional, sekaligus mengadu domba dan memecah belah anak bangsa dengan dalih palsu membela Pancasila dan NKRI. Sehingga oleh karenanya, dengan ini saya menyerukan, 1. Saya serukan kepada Rabithah Alawiyah dan Yayasan Al-Khairat untuk mengambil langkah hukum yang cepat dan tepat tanpa memberi celah restoratif justice atau maaf dan damai, karena kejahatan mereka sistemik dan masif. Tapi lakukanlah penegakan hukum yang tegas dan keras agar jadi pelajaran bagi semua gerombolan monyet rasis dan fasis yang ada di Indonesia. 2. Saya serukan kepada seluruh habaib dan keturunan Arab serta para muhibbin di Indonesia yang duduk di eksekutif, legislatif maupun yudikatif agar bergerak dan bertindak secara nyata untuk menghentikan kejahatan rasis dan fasis gerombolan monyet laknat tersebut yang sangat berbahaya demi menjaga persatuan dan kesatuan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika. 3. Saya serukan kepada Presiden Prabowo Subianto agar segera instruksikan Panglima TNI dan Kapolri untuk secepat-cepatnya gelar operasi pembasmian gerombolan monyet Neo PKI yang sudah terbukti merongrong Pancasila dengan gerakan rasis dan fasisnya, serta membahayakan persatuan dan kesatuan NKRI dengan segala propaganda adu domba dan pecah belah anak bangsanya. Segera bubarkan organisasi monyet dan tangkap para pemimpin monyet beserta laskar monyetnya, serta pecat semua oknum yang jadi backing gerombolan monyet tersebut. 4. Saya serukan segenap ormas Islam dan laskar Islam serta aktivis Islam di seluruh Indonesia yang cinta akan NKRI
yang siap membela Pancasila, yang siap menjaga, membela bangsa, agama, dan negara agar bergerak serentak untuk kejar dan hajar serta ganyang gerombolan monyet neo PKI dimanapun berada. 5. Saya serukan kepada seluruh umat Islam di Indonesia agar bersatu merapatkan barisan, menjaga NKRI dan Pancasila dari rongrongan gerombolan monyet laknat neo PKI yang selalu mengaku paling NKRI dan paling Pancasilais, padahal justru mereka musuh NKRI dan bahkan musuh Pancasila serta perusak NKRI dan perusak Pancasila. Takbir. Saya mau tanya, setuju tidak dengan maklumat tadi? Siap sebarluaskan? Siap laksanakan? Takbir. Pada malam hari ini berada di posko mudik PWI RS Banyumas, dan ini teman-teman kami, sahabat-sahabat dari Kumpul semua. Kami menindaklanjuti hasutan dari Rizik yang katanya pasca bulan Ramadan ini mau mengobatkan perang kepada kami. Kami siap. Banyumas siap. Siap semua. Siap. Tapi ingat, tolong jangan bawa-bawa pribumi. Jangan bawa pribumi. Kalau berani sudah, para imigran Yaman itu, WNA itu yang nggak jelas itu, jangan hasut saudara-saudara kami sesama pribumi. Kami tidak akan mau berurusan dengan saudara-saudara kami sesama pribumi. Musuh kami jelas, kalian yang tidak bisa membuktikan sebagai cucu Nabi. Jelas ya? Jelas. Siap ya? Siap. Akan kita lawan untuk operasi. Aparat harus tegas, tidak tegas. Jangan paksa kami untuk marah saudara-saudara. Siap, saudara? Siap. Kami Putra Nusantara, kami menjawab tantangan Rizik Sihab pasca bulan Ramadan mengajak perang kepada orang-orang pribumi Nusantara. Ingat, kami orang-orang Nusantara tidak akan mundur satu jengkal pun. Kami siap berkorban membela tanah air NKRI harga mati. Kami siap dimanapun Anda melawan perang kepada kita, kita tidak akan mundur satu jengkal pun. Siap saudara? Siap. Siap saudara? Siap. Dengarkan itu, Rizik Sihab, kalau Anda berani, jangan bawa-bawa pribumi saudara-saudara kita. Anda bawa itu antek-antek imigran Yaman. Kami siap, di mana tentukan waktunya. Siap saudara? Siap. Siap saudara? Siap. NKRI Nusantara. Gero mikir. Gero mikir. Gero mikir. Ada keturunan imigran Yaman yang katanya mau mengobarkan perang pasca Lebaran. Tidak usah pengecut. Anda mengatakan gerombolan monyet, mengatakan jenderal monyet. Sebut saja kalau ada laki-laki. Jangan menjadi orang pengecut. Dan tidak usah memprovokasi umat Islam untuk mengorbankan perang, mengobarkan perang. Kalau Anda laki-laki, turun sendiri. Turun sendiri kalau ada laki-laki. Seluruh keturunan imigran Yaman, turun kalau berani. Putra-putra Nusantara tidak akan mundur sejengkal pun untuk melayani kalian. Ada provokatifnya bukan main, nggak pernah berhenti. Anda sudah pernah keluar dari penjara, tapi masih terus provokatif, memprovokasi umat Islam, mengobarkan perang. Nggak usah memprovokasi umat Islam. Kalau Anda berani turun sendiri, kerahkan juga pasukan keturunan imigran Yaman semuanya. Kalau Anda berani, turun sendiri, nggak usah memprovokasi umat Islam. Dan terakhir, saudara-saudaraku, putra-putra Nusantara di tanah air, jangan mau diadu domba, jangan mau diprovokasi oleh keturunan imigran Yaman ini. Kita berurusan dengan mereka, bukan berurusan dengan saudara-saudara setanah air. Tidak pernah akan mundur kita demi bangsa dan negara, demi merah putih. Darah dan nyawa akan kami pertaruhkan. Dari Banyumas tidak akan pernah mundur. Dan mohon kepada aparat keamanan untuk menghentikan provokasi keturunan imigran Yaman yang mengorbankan perang di tanah Nusantara ini. Siap lawan Pahlawi. Siap. Orang mikir. Orang mikir. Orang mikir. Merdeka. Merdeka. Hei, Rizik, arep wani, aku kemong Banyumas. Ora sanggah wong pribumi. Aku siap mati. Memecah gunungmu. NKRI harga mati. Pancasila. Itu saya sampaikan. Enggak, ini enggak boleh dibiarkan. Selesai Ramadan ini,
kita akan konsolidasi, saudara. Hah? Kalau negara tidak bisa menyelesaikan urusan ini, saya akan beri komando kepada umat Islam. Ayo kita selesaikan dengan cara kita. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Siap berjihad. Siap. Siap habisi gerombolan monyet PKI. Siap. Takbir. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Komando udah turun, sayang. Gua bilang apa? Kali ini besar. Besar. Ini baru dari Habib Rizik, belum dari Abnaul Khairat. Siap kalian. Emang mereka udah keterlaluan. Ulama-ulama dicaci, yang udah meninggal dicaci. Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Andai kata lu gak suka sama beliau, apa salahnya beliau buat bangsa ini? Apa salahnya beliau? Apa salahnya? Gak ada salahnya Habib Idrus. Habib Idrus menjajah kah? Habib Idrus bikin Al-Khairat, pusat pendidikan, dan sudah melahirkan banyak-banyak ulama, banyak orang-orang hebat bagi Indonesia. Dan ini memang nggak bisa dibiarkan. Si pleret ini yang menyebut monyet nih, ya, ini udah menghina banyak orang. Dia bahkan udah pernah bilang mau sweeping apa sudah. Dan ini peringatan keras bagi aparat hukum, bagi oknum hukum. Kita umat Islam, Pak, benar kata Habib. Sampai kita nggak ikut-ikutan demo mahasiswa, nggak ada komando dari Habib Rizik untuk ikut demo mahasiswa untuk urusan bangsa. Karena apa? Kita ngadem Ramadan. Kita sedang ngadem Ramadan. Kok ini dibiarin? Dan ini bukan sekali, udah bolak-balik dilaporin. Dan ini kalau dibiarin, siap. Habis lebaran sayang, Syawal. Siap-siap aja luat. Siap-siap. Siap. Iyalah capek kita. Di medsos mulu disakitin hati kita dengan ucapan-ucapan yang begini. Yang dugaan pelanggaran hukumnya udah jelas. Yang punya ahli hukum bukan mereka aja. Tapi ya seperti yang kata Habib Rizik tadi, memang ada oknum-oknum jenderal backing mereka, tai kucing sama kalian. Ya, kalian cuma menampangkan. Dan ini, lu jangan bangkitkan amarah umat Islam. Kekuatan kami bukan uang. Kekuatan kami bukan jabatan. Kekuatan kami iman. Kami memang lagi nyari syahid. Kami ini lagi nyari ladang jihad. Yang begini, senang kami. Bahagia kami. Kapan lagi ada kesempatan mati syahid? Bela ulama. Ayolah. Kalau kalian nggak bertindak sesuai hukum, Habib Rizik sudah mengeluarkan peringatan. Keras peringatan ini. Kalau aparat hukum tidak bertindak, kami yang akan selesaikan. Dan kami siap. Kami akan taat sama ulama kami. Bagi kami, perintah ulama kami adalah hukum. Dan jangan ngetes sayang. Jangan ngetes. Jangan ngetes, gue ingetin aja. Jangan ngetes. Kami ini mencintai kematian dengan cinta mati. Kami mencintai kematian dengan cinta mati. Kami lagi cari mati. Kami bukan cari uang. Kami nggak cari jabatan. Kami cari mati. Kami cari mati husnul khotimah. Jadi kalau memang aparat sengaja mau memecah ini, nggak ditindak sesuai dengan hukum, percuma ada hukum di Indonesia. Sudah berapa banyak yang kita melihat bagaimana aparat hukum bertindak tidak adil. Jangan. Ini kalian lagi nyenggol Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Sayyidil Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Besar beliau. Kali ini Allah mau tunjukkan sama kalian. Allah mau tunjukkan sama Indonesia betapa besarnya Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Kalian senggol Habib Idrus, maka siap bergelora dengan perang ini Indonesia. Kalau aparat hukum tidak bertindak jelas, jangan sayang, jangan. Tapi kalau mau coba, fadhol. Jangan lu apa-apain Fuad. Jangan lu tangkap Fuad. Biarin aja dia keluar. Jadi kami bisa mengambil tindakan dengan cara kami. Kok penjara yang mau kalian takuti sama kami? Jangan penjara sayang. Batu nisan, kami siap. Berkalang tanah, kami siap. Demi Allah, malam 29 Ramadan, gue Babe Aldo menyatakan, bersumpah demi Allah, kalau Habib Rizik mengeluarkan komando untuk jihad lawan monyet-monyet PKI dan oknum-oknum jenderal monyet PKI, kami siap turun. Mati, wahai kematian, sambutlah kami datang. Karena kami datang menjemput kematian dengan senyuman husnul khatimah demi membela ulama kami.
membela Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Dan buat Indonesia, bersiaplah kalian. Kalau aparat hukum tidak bertindak, maka kalian akan melihat kobaran api perang yang akan kami kobarkan melawan gerombolan monyet-monyet ini. Lalu kenapa saudara KPK nggak berani panggil? Apa dilindungi oleh presiden? Apakah dilindungi oleh Menko Polhukam? Ini negara harus adil. Orang Islam yang korupsi tangkap, jebloskan ke penjara. Orang di luar Islam pun kalau korupsi tangkap, jebloskan ke penjara. Nggak boleh ada perbedaan, betul? Takbir. Makanya saudara, kemarin kami datangi lagi KPK. Ulama-ulama, kiai-kiai, habaib-habaib, sepuh. Saudara, ada kiai yang usianya sudah 80 tahun. Ada kiai yang usianya sudah 83 tahun. Ada kiai yang usianya sudah 73 tahun. Sepuh. Datang bersama-sama ke KPK. Datang, saya antar saudara. Kami sampai di KPK jam 8 pagi saudara. Kemudian polisi memberikan kabar, Habib, anggota KPK belum ada yang datang. Lah kan digaji merakyat, kemana tuh pada? Kok korupsi waktu, saudara? Kan katanya KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, nggak boleh telat datang ke kantor, betul? Betul? Kita katakan kepada polisi, ya udah nggak apa-apa lah Pak. Kami tunggu sampai jam 9. Setelah jam 9 datang lagi polisi, Habib, kami sudah sampaikan ke dalam, pimpinan KPK nggak ada yang menerima. Kurang ajar, saudara. Ini ulama ratusan orang dengan ribuan umat Islam datang, mereka nggak mau terima. Kita sabar, sudahlah Pak, sampaikan. Ini kan sepuh-sepuh yang datang. Ini ada ketua MUI, Kiai Haji Khalil Ridwan, saudara. Ini ada juga Kiai Haji Munawir Asli, tokoh sepuh Betawi. Ini semua tokoh-tokoh sepuh, terima walaupun cuma 5 menit. Mereka cuma mau nyampein surat, minta supaya Ahok diperiksa dengan teliti. Enggak, mereka enggak mau terima. Saudara, sampai saudara jam 10, mereka masih tetap tidak mau terima. Kemudian jam 10:30, jam 10, setengah 11, polisi datang, apa mereka bilang? Habib, kami udah berusaha. Kemudian ada satu ustadz yang ikut masuk ke dalam, melobi, apa kata ustadz? Habib, tadi orang KPK bilang, ya sudahlah nggak usah, kami nggak mau terima. Terus polisi kasih tahu kepada KPK, ini kalau anda nggak terima, bahaya. Ini di luar ribuan orang. Nanti kalau mereka lihat kiai-kiai sepuh nggak diterima, ini anak-anak muda bisa marah. Nah, kalau mereka marah kan bisa terjadi chaos. Kalau terjadi chaos, kami ini polisi yang akan kewalahan. Ini polisinya baik ini, saudara. Ngomong, tolonglah, kata polisi. Apa jawab mereka, saudara? Enggak peduli. Kalau terjadi chaos, itu tugas polisi dong ngamanin. Kurang ajar, saudara. Dia mau adu domba, kita sama polisi. Kurang ajar. Akhirnya setengah 11 belum diterima, saudara. Ya, masa mulai panas. Yang tadinya jalan tidak ditutup, jadi ditutup. Tadinya kita larang, jangan nutup jalanan. Jangan mengganggu pengguna jalan. Biarkan orang berlalu lintas dengan leluasa. Tanpa kita ganggu mereka. Tapi karena masa marah, nggak bisa dikendalikan. Mereka tutup semua jalanan. Bahkan yang muda-muda udah maju ke depan. Ambil posisi untuk nyerbu gedung KPK, saudara. Kalau itu diserbu, saya yakin KPK bisa kita rebut. Kenapa? Polisi nggak banyak kan tugas saat itu, saudara. Ada yang nanya, Habib, kenapa polisi tidak banyak? Sebab kita sudah koordinasi dengan polisi. Pak, kami bukan mau anarkis, kami bukan mau ribut. Tolong Bapak koordinasi ke dalam. Kalau mereka terima, keluar, kita bubar. Selesai. Karena polisi yakin, saudara, bahwa kita pegang janji tidak akan anarkis. Dan polisi yakin orang KPK akan mau terima kiai. Maka polisi yang ditugaskan sedikit. Coba kalau terjadi, saudara, masa marah, polisi diserbu, saudara, gedung KPK dibakar. Siapa nanti yang akan disalahkan? Umat Islam. Kurang ajar KPK, saudara. Ini yang membuat saya marah besar. Nah, akhirnya saudara, begitu masa hampir bentrok dengan polisi, polisi semua sudah berdiri, kita yang kalang kabut untuk menendamkan mereka, meredam mereka, saudara. Baru akhirnya, saudara, Polda turun tangan, menekan
pimpinan KPK untuk tetap menerima. Baru akhirnya mereka mau terima, saudara. Mereka terima, tadinya hanya minta 2 orang. Kita tolak, enggak. Karena mereka naik minta 5 orang. Enggak, kita bilang. Karena ini sepuhnya banyak. Karena mereka izinkan 10. Baik kalau 10. Kita bawa kiai-kiai masuk, saudara. Jam 11 baru kami masuk. Dari jam 3 sampai jam 11, 3 jam. Ulama dijemur, saudara. Sampai ada Ustadz Mas Hadi, mantan anggota DPR RI. Dari fraksi PKS. Usianya sudah cukup lanjut, saudara. Pingsan di jalan. Masuk ICU saat ini, saudara. Dijemur 3 jam. Makanya begitu masuk ke dalam, saudara. Duduk di dalam. Pimpinan KPK duduk depan kita, saudara. Begitu mereka mempersilakan, silakan. Apa mau disampaikan oleh Kiai? Saya katakan kita jangan dialog dulu. Anda mesti menjelaskan kepada kami. Kenapa Anda ini digaji oleh rakyat? Gedung KPK dibangun dengan uang rakyat. Kenapa begitu rakyat datang Anda tolak? Ini yang datang ribuan umat Islam bersama habaib, ulama dan kiai. Saya minta penjelasan. Akan dia bilang, kita orang lagi sibuk. Kita ada prioritas. Kita sebetulnya udah datang dari jam 7. Saya bilang bohong. Polisi memberikan laporan jam 8 kalian belum ada. Kalian belum ada jam 8. Dari mana kalian datang jam 7? Apa polisi ngebohong? Polisinya ada di situ, saudara. Oh, dia akhirnya, saudara, dia berbelak-belit, saudara. Mengajak debat kusir. Saya nggak terima. Saya katakan Anda kurang ngajar kepada ulama. Kurang ngajar kepada kiai sepuh. Saya tunjuk. Ini kiai-kiai, ini ketua MUI. Ini kiai-kiai usianya sepuh semua. Kalian kurang ngajar. Wah, dia ancam saya. Oh, Habib Rizik mengatakan kami kurang ngajar. Coba catat. Kita digituin. Dipikir kita takut kali. Cacing pasir. Ditantang begitu kita berdiri, catat, rekam. Saya katakan, kalian kurang ajar, kalian bajingan, catat. Saudara, udah melotot, saya berdiri, saya paranin, mau apa? Untung dia nggak berdiri buat hocol. Untung dia nggak berdiri, saudara. Kita udah cocol, ya bukan, kita orang Betawi. Ikan bawal, buah terong, udah jual, gue borong. Betul? Takbir! Nah, akhirnya kita kasih tahu, saudara. Kita kasih tahu kepada pimpinan KPK, Anda ini harus tahu diri. Kalau kami di depan marah, sampai terjadi chaos, nanti akhirnya masyarakat, anak-anak muda ini, yang Laskar FPI, yang pemuda-pemuda dari FBR, saudara, kan gabungan semua, saudara. Nah, nanti rame-rame, FBR pakai motor, 100 motor, FPI 100 motor, Forkabi 100 motor, rame-rame bisa datang ke rumah Anda. Nama Anda kami tahu, alamat Anda kami tahu. Nanti kalau kami datangi, kan kesian istri Anda, kan kesian anak Anda, kan kesian keluarga dan tetangga Anda, terganggu. Nah, kami tahu aturan, kami datang ke kantor Anda, terima dong. Nah, kan lu digaji merakyat. Kok digaji merakyat nggak mau terima, saudara? Sampai akhirnya Anda katakan, Anda jangan kaget kalau kami marah. Bagi saya, lebih baik saya duel berkelahi dengan Anda 1 lawan 1 daripada masyarakat yang bentrok dengan polisi nanti. Takbir! Kita tantang mau duel sini. Lu pikir gua takut? Ya kalau duel beneran gua buka jubah gua. Ya kalau pakai jubah keserimpat ntar. Betul? Takbir! Jadi jujur saya tanya, tuh tingkah laku KPK macam itu kurang ajar tidak? Jawab yang gampang, kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Saudara, baik, terima atau tolak? Biarkan atau lawan? Takbir! Masya Allah. Akhirnya saudara, setelah itu baru KPK bicaranya merendah, ada ketakutan sendiri, saudara. Saya bilang, lain kali Anda ulangi begitu, kami nggak datang ke KPK, kami datang ke rumah Anda. Gue datengin rumah lu. Apa susahnya sih? Betul? Kita nih datang baik-baik, mau diskusi, mau dialog. Jangan begitu, saya bilang, jangan.
Tapi alhamdulillah pada akhirnya mereka menyadari kesalahan, mereka minta maaf secara terbuka. Nah kemudian setelah selesai, ini pimpinannya langsung nyerbu, langsung salaman sama saya, peluk, minta maaf, nggak paham, minta maaf bener apa takut, nggak ngerti dah. Pokoknya dia udah minta maaf, udah selesai, betul? Tahu-tahu ada yang nakal petugas KPK. Kami masuk ke dalam, nggak boleh bawa HP. Kami diperiksa, saudara, dianggap teroris kali ya. Diperiksa badan semua, HP ditinggal, baik. Polisi mengawal, tidak boleh bawa HP juga polisinya. Nah petugas KPK bawa kamera untuk arsip, untuk dokumen. Baik, silakan mereka rekam. Nah jadi begitu kejadian mereka rekam. Tahu-tahu rekamannya mereka sebar di YouTube, saudara. Dan mereka potong. Yang mereka muat cuma saya lagi melotot lagi, saudara. Tatot, nah itu dia tuh. Betul, betul. Begitu TV kita, saudara. Kalau FPI lagi tablik akbar, nggak masuk TV. Enggak. Oh di Aceh, saudara, ada tsunami, saudara. 1.300 laskar FPI turun, kerja 4 bulan di Aceh, saudara, mengurus 100.000 mayat. Kita ambil itu mayat dari berbagai tempat, kita bersihkan, kita masukkan kantong-kantong mayat, kita sholatkan, kita kuburkan, saudara. 100.000 mayat. Saya mau tanya, itu kerjaan kecil atau besar? Jelek atau bagus? Ada masuk TV? Nggak ada. Nggak ada, saudara. Oh, di Padang terjadi gempa bumi. Ribuan sekolah rubuh, saudara. Kita turunkan ribuan laskar, saudara. Bangun sekolah-sekolah darurat. Supaya anak-anak sekolah tetap bisa belajar, tetap bisa ujian, tetap bisa terima rapot. Saudara, kita bangun tenda-tenda kesehatan. Datangkan dokter-dokter secara gratis. Bagikan itu makanan, buka dapur umum. Saya tanya, itu kerja kecil atau besar? Jelek atau bagus? Ada masuk TV? Oh, terjadi letusan Merapi di Yogyakarta 2 kali, saudara. Kita datangkan ribuan laskar, bersihkan perkampungan-perkampungan, saudara, dari lahar dinginnya, dari debunya. Kita bangun rumah-rumah yang runtuh, saudara. Buka dapur umum, buka klinik darurat, buka sekolah darurat, saudara, sampai berbulan-bulan. Kerja kecil, kerja besar? Jelek atau bagus? Ada masuk TV? Begitu FPI lagi ngemplangin di Berang, masuk TV. Begitu FPI ambil nih botol minuman keras, dipecahin, masuk TV, diulang-ulang sebulan nggak berhenti. Betul? Betul? Ini malam ini kita lagi maulid, bagus gak? Bagus gak? Bagus gak? Ada masuk TV? Mau masuk TV? Gampang, lu pukul-pukulan lagi. Lu pukul-pukulan berkelahi, masuk TV. Nanti masuk TV. Tablik akbar Habib Rizik terjadi perkelahian. Masuk TV tuh, sebulan. Kacau tidak? Kacau tidak? Nah begitu, saudara. Jadi waktu kita datang ke KPK, kita sampaikan argumentasi kita sampaikan protes kita, dipotong, nggak dimasukin di TV. Begitu lagi melotot, catat, dia masukin, saudara. Ibu-ibu yang nonton, galak bener tuh Habib, melotot. Masya Allah, kira-kira jelas tidak? Jadi saya mau tanya, jadi kalau saya marah macam itu kepada KPK, wajar tidak? Jawab yang kompak, wajar tidak? Dukung tidak? Takbir! Nah, jadi kita minta saudara kepada KPK untuk memanggil Ahok dan memeriksa. Nggak bisa KPK nggak panggil, saudara. Nggak boleh. Orang kalau sudah dinyatakan oleh BPK dalam auditnya merugikan uang negara 1,8 triliun, saudara, 99,9% wajib jadi tersangka, wajib ditangkap. Ada apa, saudara? Ahok dibiarkan, saudara. Makanya saya katakan kemarin, kami datang ke KPK melaporkan Ahok bukan karena dia Cina, bukan karena dia kafir, bukan karena dia korupsi. Saya mau tanya, pejabat muslim korupsi, tangkap jangan? Tangkap jangan? Pejabat di luar Islam korupsi, tangkap jangan? Takbir! Nah, makanya sekarang ada lagu baru di Jakarta. Saya lagi ajarin anak-anak kecil. Mau denger gak? Mau denger gak? Lagunya singkat, mau tahu?
Lagunya begini, Ahok maling, Ahok maling, Ahok maling. Bisa gak? Bisa gak? Ayo coba rame-rame, saya mau dengar semua. Ahok, 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 takbir. Jadi kita mau tuntut Ahok di KPK karena Cina bukan? Karena kafir bukan? Tapi karena apa? Karena apa? Karena apa? Tapi yang kurang ajar media, saudara, udah nyata-nyata korupsi pakai dibilang pahlawan anti korupsi. Ye, mulut lu bojengkol. Makanya kita lihat lagi, saudara. Nanti insya Allah dalam bulan depan ini kita mau bikin gerakan lagi di Jakarta. Tapi kita nggak mau datang lagi nemuin pejabat. Jangan, ntar jangan-jangan ketemu pejabat gua keruak lagi lah. Jangan. Jadi kita mau keliling Jakarta, masuk ke kampung-kampung, saudara pakai speaker, pakai toa di mobil, tinggal teriak, Ahok maling, Ahok maling. Setuju? Setuju? Dulu kan orang Betawi di kampung-kampung kalau ada layar tancap ada pengumumannya pakai mobil. Pakai mobil keliling kampung, tontonlah nanti malam, kan begitu kan? Nah sekarang kita begitu, kita pakai adat Betawi. Oke. Gua mau teriak sekeliling kampung, Ahok maling, setuju gak? Setuju tidak? Takbir! Masya Allah. Saudara, ini sekarang soal reklamasi Teluk Jakarta, saudara. Beberapa anggota DPR sudah ditangkap, betul? Itu perdanya belum ada. DPR baru ngebahas perda soal reklamasi Teluk Jakarta dan reklamasi 16 pulau di Kepulauan Seribu. Ini perda belum beres. Ahok sudah bikin SPK, surat perintah kerja kepada beberapa perusahaan, saudara, untuk mengerjakan itu proyek. Itu kurang ajar. DPR belum setuju, dia udah mau kerjain, saudara. Itu duit bukan duit bapak moyang lu, Ahok. Itu kan duit negara. Harus ada aturannya, saudara. Dia kasih ke Podomoro, saudara, untuk dikerjakan. Nggak bisa. Tunggu perdanya dulu. Kalau perdanya jadi, dia setujui, silakan, saudara, untuk digarap oleh perusahaan. Perda belum ada, dia sudah keluarkan surat perintah tugas. Itu namanya korupsi, saudara. Penyalahgunaan jabatan. Kenapa KPK diam? Makanya kemarin kami tanya, kenapa Anda diam? Ini anggota DPR-nya udah ditangkap. Sudah, dan hari ini satu anggota DPR lagi dipanggil sebagai tersangka, saudara. Nah, kenapa Ahoknya diperiksa? Dia yang tanda tangan. Dia yang suruh orang kerja, saudara. Padahal itu kerjaan nggak boleh dimulai. Perdanya belum ada. DPRD belum setuju. Saudara, saya mau tanya, kalau DPRD belum setuju, peraturan belum ada, Ahok seenaknya mengerjakan, berarti benar atau salah? Benar atau salah? Nah, kalau begitu, saudara, sampai terjadi korupsi di sana. Kalau begitu, Ahok terlibat tidak? Nah, jadi jangan sembarangan, saudara. Aku bilang Ahok pahlawan anti korupsi. Ahok bersih, pala lu menyan. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Nah, sebelum saya akhiri, saya tanya sekali lagi nih umat Islam semua di sini. Hukum yang tertinggi, hukum siapa? Hukum yang tertinggi, hukum siapa? Mana lebih tinggi konstitusi dengan ayat suci? Siap tegakkan ayat suci.